Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlaqin Al-Hakim dengan NPM 2335109 akan menjelaskan tentang codingan Vue.js. Di sini ada 4 materi, yaitu ada listing rendering, habis itu ada computed property, dan ada life cycle and template refs, dan yang terakhir ada wetters. List rendering. Apa sih list rendering ini? Fever adalah direktif di Vue.js yang digunakan untuk merender elemen daftar list berdasarkan data yang disediakan dalam kode ini. P4 digunakan untuk merender daftar todo atau tugas yang ada di dalam array todos, serta untuk merender dua kategori tugas sudah disewa dan belum disewa. Pada bagian ini ada V4, todos atau in todos akan mengiterasi array todos untuk setiap item atau todo. Sebuah elemen li akan dibuat, terus ada key yaitu todo ID digunakan untuk memberikan key unik pada setiap elemen yang membantu Vue dalam proses rendering ulang saat data berubah. Dan seterusnya ada di dalam setiap elemen li terdapat binding atau todo.id, todo.text, dan todo.done yang menampilkan ID, teks, tugas, dan status apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Dan yang terakhir pada bagian terdapat juga elemen checkbox yang terhubung dengan property done dari setiap item dalam array todos menggunakan vModel. Pada codingan, nah ini bagian untuk bagian list rendering menggunakan tag H1. Terus ada materi tentang computed property. Computed adalah fitur dari Vue yang digunakan untuk membuat properti yang nilainya tergantung pada nilai properti lainnya. Computed property akan di-cache dan hanya dihitung ulang jika dispensasinya berubah. Pada kode ini, kita menggunakan computed untuk memisahkan todos menjadi dua kategori, dan todos sudah disewa dan not done todos belum disewa. Dan todos berisi todos yang done sudah disewa, dan not todos done todos berisi todos yang done bernilai false atau belum disewa. Ketika status done dari item berubah, computed properties akan dihitung ulang dan merender daftar yang sesuai. Di codingannya itu bagian di ini done todos, new done todos. Kalau ini untuk yang belum disewa, not done todos. Terus ada life cycle and template refs. Template ref activity input. Ref activity input digunakan di elemen input untuk memberikan akses langsung ke elemen DOM. Ini memungkinkan kita untuk memanipulasi input tersebut menggunakan activity input .value di script di dalam fungsi add data setelah menambahkan input, sehingga pengguna bisa langsung melanjutkan input. Setelah menambahkan text lifecycle, hooks, on mode, dan on update. On mode digunakan untuk menjalankan kode ketika komponen pertama kali dipasang di DOM. Di sini kita hanya mencatat pesan ke konsol, tapi kita bisa menambahkan fungsi seperti mengambil data dari server saat komponen pertama kali dimuat. On update dipanggil setiap kali ada perubahan pada komponen. Misalnya jika ada perubahan pada data atau DOM, kita mencatat ke konsol setiap kali ada perubahan untuk memantau pembaruan. Dan materi selanjutnya itu ada yang terakhir ada wetters. Wets ini atau todos mengamati perubahan pada todos dan menjalankan fungsi callback setiap kali terjadi perubahan atau nitodos. Nilai terbaru dari todos sebelum perubahan old todos, nilai lama dari todos sebelum perubahan digunakan jika kamu ingin memonitor perubahan pada objek dalam array secara mendalam, misalnya perubahan status done.
Features pada di codingan ada di bagian ini new to dos dan all to dos. Ini untuk pemanggilan fungsi. Dan ketika ini hasil dari codingan saya. Misalnya lagi ya. Tuh, masuk ke penyewaan mobil. Ini list data. Ada pada nih. Di sini ini itu list mobil. Terus jika kita mencentang Nissan GT-R R35 ini, maka dia akan masuk ke sudah disewa ini. Ini kenapa 345 ini berada di belum disewa, karena di list penyewaan data ini mobil nomor 3, 4, 5, dan 6 itu belum dicentang. Apabila sudah dicentang, mereka akan masuk ke list data sudah disewa, dan belum disewa sudah kosong. Apabila semua centang yang dibatalkan, maka semua list mobil akan masuk ke belum disewa, dan sudah disewa kosong. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Vue.js saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.